Ya, untuk Anda, saudara yang mulai menekuni bisnis masker kain, ada baiknya menyimak ketentuan baru dari Kementerian Perindustrian. Jadi Kemenperin, saudara, telah merumuskan standar nasional Indonesia. Jadi nanti ini masker kain itu sudah ada klasifikasi di mana nanti itu ada syarat-syarat untuk Anda yang memproduksi, artinya harus punya tanda SNI, baru boleh siap edar. Kalau tidak, ya lihat nanti gitu. Sampai sekarang ini masih sukarela, saudara. Ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe A, saudara. Di tipe A, kalau Anda bisa lihat di sini, memang pertama yang harus dipastikan dia itu adalah minimal 2 lapis kain. Ini juga berlaku di tipe B dan juga tipe C. Hanya saja yang perlu saya tekankan di sini, bahwa di tipe A, dia setidaknya punya daya serap tidak kurang lebih sama dengan 60 detik. Dan ini artinya biasanya digunakan untuk masker yang biasa kita gunakan itu tidak di ruang bebas ya, maksudnya lebih terbatas sehingga dia hanya tidak mengurai partikel ataupun bakteria, tapi cukup hanya untuk melindungi kita tidak terserap dari air liur. Kemudian di tipe B, saudara, di tipe B juga sama, dia masih klasifikasinya sama, dia punya minimal 2 lapis kain sama dengan tipe yang A tadi, cuman dia punya ketentuan lainnya, yakni dia juga harus tahan luntur warna terhadap pencucian, dan di sini juga harus lulus uji efisiensi filterisasi bakteria lebih dari 60%. Ini agak berbeda dengan tipe A tadi, jadi dia lebih tinggi klasifikasinya. Sementara kalau kita ke tipe C, di tipe C juga sama, minimal 2 lapis kain. Cuman di sini, saudara, ke tipe C ini punya syarat yang lebih besar, lebih tinggi. Kenapa? Karena dia untuk partikel. Partikel itu jadi dia tidak cuma untuk menyerap yang namanya bakteria ataupun air liur, tapi juga untuk partikel yang kecil-kecil tadi. Nah, lantas saudara, bagaimana peraturan label SNI dan masker kain, apakah akan berkembang menjadi peraturan mandatori? Karena sekarang dia masih bersifat sukarela. Langsung saja kita tanya ke Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alat Kaki Kemenperin, Elis Masito. Selamat malam, Bu Elis. Selamat malam, Mbak. Oke, Bu Elis, ini kan sudah keluar peraturannya di 16 September lalu dan masih sifatnya sukarela. Nah, sebenarnya apa sih alasan kita akhirnya menerapkan SNI di masker kain? Apalagi sekarang banyak sekali tuh Bu UMKM yang akhirnya mereka memproduksi masker di tengah pandemi. Iya, barangkali saya latar belakangnya dulu akan saya kemukakan di sini bahwa pada saat awal pandemi di Indonesia, sekitar pertengahan bulan Maret 2020, kita sama-sama ketahui bahwa kita mengalami kelangkaan masker. Pada saat itu memang yang lebih banyak adalah masker surgical mask atau masker medis. Kemudian harganya juga cukup tinggi pada saat itu, sehingga dan satu lagi barangkali pada saat itu juga pemerintah dalam rangka menanggulangi penularan virus COVID-19 ini, maka masyarakat berbondong-bondong memang, baik itu industri kecil ataupun industri menengah dan industri besar, berbondong-bondong memproduksi masker kain ini. Oleh karena itu, maka Kementerian Perindustrian menginisiasi mengusulkan kepada Badan Standarisasi Nasional untuk merumuskan masker dari kain ini. Dan alhamdulillah 16 September 2020 telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI. Jadi oke, Bu, sekarang kan itu sifatnya masih sukarela ya? Apakah nanti akan berkembang menjadi mandatori begitu? Iya, betul. Saat ini memang bersifat sukarela atau voluntary. Artinya, kalau misalnya industri ingin memproduksi kain ber-SNI, itu mengacu kepada SNI ini. Tetapi kalaupun tidak ingin melakukan sesuai dengan standar, juga itu tidak ada sanksinya sama sekali. Demikian juga untuk masyarakat. Untuk masyarakat juga, jika dia ingin aman, maka belilah masker ber-SNI. Itu kan seperti itu. Jadi itu hanya semacam voluntary, sukarela. Dipersilakan kepada industri dan dipersilakan kepada masyarakat. Nah, ini memang apabila kita ingin menerapkan ini secara wajib, ya artinya bahwa ini akan berlaku di seluruh Indonesia, maka memang ada beberapa tahapannya. Pertama, kita harus melihat terlebih dahulu risk impact analisisnya, di mana kita harus melihat bagaimana analisa resiko dan dampaknya. Baik itu dampak terhadap konsumen, baik itu dampak terhadap industri, dan dampak terhadap yang lainnya, seperti itu. Artinya mereka yang memproduksi masker rumahan boleh untuk ini ya, mengajukan SNI? Iya, saat ini boleh mengajukan SNI, ya. Oke, tapi nanti kalau dimandatorin apakah itu tidak memberatkan UMKM, Bu? Ya,
Justru itu, jadi kenapa kita harus melakukan tadi yang saya sampaikan analisisnya terlebih dahulu, karena memang ketika ini diberlakukan wajib, ada tambahan biaya memang. Ada tambahan biaya terkait dengan sertifikasi dan terkait dengan uji. Namun seperti tadi Mbaknya juga sampaikan bahwa masker ini dikelompokkan dalam tipe A, B, C. Nah, dalam tipe A saja itu minimum sekali hanya memenuhi dua kriteria. Selain tadi bahwa terdiri dari 2 lapis, juga hanya daya tembus udara, juga satu lagi itu kadar formaldehid. Iya. Seperti itu. Jadi hanya dua kriteria saja. Jadi saya pikir itu tidak akan memberatkan IKM karena hanya 2 kriteria. Tapi dengan catatan bahwa masker kain yang diproduksinya harus putih, sehingga tidak mengharuskan pengujian ketahanan luntur warna, kemudian tidak usah men-set misalnya antibakteri, sehingga nanti itu harus diuji antibakterinya, atau men-set tahan air, itu harus diuji PFOS dan PFOA-nya. Seperti itu. Jadi minimum sekali itu 2 parameter itu, formaldehid, kemudian daya tembus udara. Oke, nah lantas bagaimana nanti pengawasannya, Bu? Iya, kalau sekarang memang secara sukarela, sehingga memang pengawasannya sama sekali tidak ada, karena diserahkan kepada pelaku usaha ataupun masyarakat. Tapi ketika memang wajib, ini memang harus diawasi. Karena kapan sih Bu itu rencananya mandatori, kalau sekarang kan masih sukarela tuh? Iya, mungkin kami secara bertahap saja, karena tadi bahwa ada banyak tahapan yang harus kita lalui, gitu seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyampaikan akan kapan, karena proses ketika kita sudah melakukan analisa risiko dan dampak, kemudian kami Kementerian Perindustrian membuat regulasi teknisnya, peraturan Menteri Perindustriannya, itu pun harus dilihat bagaimana kesiapan laboratorium uji, laboratorium sertifikasi produknya. Kemudian setelah itu juga ada bagaimana untuk masker-masker yang berasal dari impor dan lain sebagainya. Jadi ada tahapan, selain itu juga setelah selesai regulasi teknisnya kami harus notifikasi juga ke WTO. Jadi butuh waktu yang memang cukup lama untuk masker kain ini menjadi wajib. Oke, pertanyaan terakhir saya, Bu. Bagaimana nanti kira-kira pengimplementasiannya kalau memang ini sudah diwajibkan atau mungkin belum diwajibkan? Sekarang apakah ada keringanan bagi IKM yang mungkin sekarang ingin mengajukan SNI jadi ada diskonnya gitu? Oh iya, memang ini kebetulan lembaga sertifikasi produknya, Kementerian Perindustrian mempunyai beberapa balai uji, di mana di sana ada skema untuk IKM-nya. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas tadi saudara mungkin harus siap-siap dulu karena nanti akan menjadi kebijakan mandatori, dan yang jelas untuk IKM syaratnya kalau bisa supaya minim modal, warnanya putih aja gitu ya Bu ya, supaya tidak ada uji namanya tak luntur atau tidak cuci gitu ya. Terima kasih Bu Elis telah bergabung di Kompas TV.